Terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya udah hadir di stand up comedy yang hari ini adalah open mic ke-6 ya. Angkat gelas bir kalian. Gak ada yang minum bir di sini. Sejubu ya. Belum ada yang pernah mabuk di sini. Aku ya belum tahu. Masalahnya nek mabuk, aku ki wedi buka katok terus dancing sendiri. Kan gila nih banget ya. Tapi malam ini kamu bebek sama siapa sih? Mbak Yamar Wajibi sama siapa sih? Kita jotaan pokoknya sampai sini. Tapi tadi siapa Londosaurus terakhir ngomongin soal Andika Gumilang ya. Andika Gumilang tidak mau hadir dalam persidangan Malindadi karena dipanggil suami siri. Sedangkan dia merasa waktu menikah tidak melihat siri tapi dia melihat susu. Di sini deh. Tapi malam hari tadi sore saya akhirnya pertama kali nonton Real Steel. Yo aku deso. Aku ngerti gue kabeh nonton Real Steel kabeh. Kowe nonton nang Ada 21 toh? Satu yang kurang dari Tembalang adalah nggak ada biskopnya. Biskop. Sumpah. Bioskop ki bahasanya biskop. Tapi untuk cewek-cewek atau cowok-cowok yang hari ini lagi jomblo, siapa yang jomblo? Aku paling ora iso ngerti uang jomblo ki angkat tangan. Sadar nggak kalian itu suatu kelemahan loh. Kita tuh diciptakan berpasang-pasangan loh. Tapi masih jomblo. Kok sampai kapan? Sampai aja. Enggak udah punya pacar? Udah punya? Cewek kok ngomong asuh? Hah? Oh iya. Kamu ngatain depanmu bener. Udah punya pacar mbak? Maaf, udah punya pacar? Sudah. Mbaknya aja udah punya pacar. Boleh ki jomblo. Pendapatmu kira di rumah ke presiden. Kowe iki ngevote ki lho. Pas putih. Pas ngeboke kelingking ki lho. Mas kok belum ada cincinnya? Kalian tahu nih cincin itu? Ketika kalian masih malu-malu, bahkan takut-takut masuk kamar berdua sama pacar kalian, saya di depan orang tua saya, "Ma, bobo dulu." Gandeng istri. Ini belum nikah tuh. Masih ngumpet-ngumpet kan? Dek, mama pergi, kamu ke rumah ya. Zaman sekarang sekali, saudara. Tapi untuk para jomblo, saudara-saudara sekalian, kalau memang kalian belum menemukan pintu yang terbuka, memang pintu hati cewek atau cowok itu susah ditebak. Kapan dia buka, kapan dia tutup. Beda dengan berada yang buka sore tutup malam. Tapi ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, itu adalah pintu biskop. Pintu biskop itu nggak pernah tertutup, saudara. Karena pasti yang namanya pengumuman itu selalu ngomong, perhatian, pintu teater 2 telah dibuka. Kapan nutupnya orang ngerti. Iya kan? Pernah ada yang dengar? Perhatian kepada para penonton yang sudah memiliki tiket, buruan, pintu mau ditutup. Orang urusan, pintu ditutup lebu. Wong uyuhe lewat kono. Bila ingin ke belakang, lewatlah pintu masuk. Aku nguyuh nang ngarep pintu. Bisa nih. Mas jangan kencing di sini. Aku ingat banget itu di Citra kejadiannya. Ngece cawas. Tapi berbicara soal awas, saudara-saudara, Anda belum tahu yang namanya keburukan atau kisah-kisah gelap di bioskop. Biskop. Di biskop pada zaman dahulu. Kalian mengharapkan 3D dulu.
Amit-amit Jabang Bayi. Wis nonton drama Kumbara wis api. Tutur tinular di TV. Oh, zaman dulu lebih canggih. Zaman dulu ada Garudanya. Ora yo, bioskop. Jadi saya ingat banget itu apa itu berapa Ferry Fadli apa judulnya? Judulnya apa? Sawar Sepuh, Radiomu. Sawar Sepuh. Sawar Sepuh. Saya ingat banget waktu itu saya nonton Sawar Sepuh. Yang main itu adalah Berry Prima. Budinya prima banget. Kumisnya palsu kayak kotak. Saya ingat sekali di situ Garudanya masih sayapnya burung kan gini ya kalau terbang ya. Dia mikirnya gini. Dan akhirnya cuma bisa. Aku cuma bilang di bangku penonton, Kim mesti meh nyebrang, lihat kanan kiri. Tapi memang di bioskop itu adalah salah satu tempat untuk memamerkan gadget kita, setuju ya? Saya ingat, bioskop. Kira barbar loh ini. Jadi salah satu spot untuk memamerkan gadget kita itu adalah Teater 21. Bioskop saudara-saudara. Saya ingat sekali pada saat 8250 handphone Nokia pertama kali diciptakan dengan layar biru. Ya mungkin bahkan kalian aja belum lahir waktu itu. Jadi dulu tuh handphone tuh warnanya kuning semua layarnya. Wah, enak banget. Ketika itu 8250 itu baru keluar dengan layar biru. Kalian masih kecil waktu itu, masih nenen waktu itu. Aku wis dolanan handphone koyo ngono. Internet sorry. Terus layarnya biru. Itu selalu ada orang di bioskop kalau saya nonton pada saat itu yang menggunakan handphone itu. Ini nggak bisa dimatiin ya lampunya ya. Rak muru meneng loh. Reaction nggak boleh. Jadi biru-birunya tuh selalu kelihatan dari bawah. Ais, kita yang duduk di atas, yang orang pamer itu biasanya duduknya di bawah. Ke bawah tuh wong pamer kabeh. Nanti saiki iPad, J10 iPad, J10, wes ora ke bawah. K telat datenge. Entek tiketnya. 8250 dipamerin. Muncullah 8310 masih Nokia dengan layar putih. Iya. Sing tua sing es. 8310 itu waktu itu canggih sekali saudara. Saya ingat sekali harganya 4 juta. Hari ini kita bisa beli Galaxy Tab dengan 4 juta. Kita bisa nyimpen gambar porno lebih banyak. Zaman kui main delok gambar porno titik-titik. Cek download deh. Download kena matahari gitu. Mas gambar download mas gambar cewek bugil tapi titik-titik gitu. Dan poliponiknya adalah Sweet Child O' Mine. Ngetik diwe 5 2 saya rungoke pamer masuk ngetik sendiri. Kami kaum mandiri ya, jadi kami melihat notnya terus kita not sendiri di situ. Jadi waktu itu pamer sekali orang-orang zaman itu sehingga bioskop kan harusnya mati. Waktu itu belum ada peringatannya juga sih. Jadi waktu itu handphone dihidupkan. Wah, Sweet Child O' Mine keren. Nah, aku gumunan sih wongnya kan dia. jadi ini emang suka kayak gitu. Nah, tapi masa-masa kegelapan di bioskop itu saya alami di tahun 87. Umurku 7 tahun. Double pasti lo itu apa lo itu? Oh lo itu? Ora. Beneran, aku lahir tahun 80. Waktu Indonesia merdeka. Jadi tahun 87 di sini mungkin nggak ada ya yang ngerasain bioskop nggak pakai AC. Saya ngerasain saudara-saudara. Jadi alih-alih pakai AC, alih-alih mereka pakai exhaust fan yang banyak sekali. Jadi kalau kita lagi malas nonton bioskop, lagi filmnya lagi jelek, kita ngeliatin exhaust fan cukup terhibur. Iki kecepatan, sing alon sini.
nonton meneh. Ambung-ambungan nonton meneh. Hipnotis namanya exhaustion. Selain itu zaman waktu itu masih bisa merokok saudara-saudara. Memang itu adalah zaman kealayan orang Indonesia pada saat itu. Karena yang masih main film waktu itu Cynthia Rothrock itu hanya Susana, benar Susana. Kamu juga penonton Susana? Kamu FSI, Forum Susana Indonesia. Nah, jadi pada saat itu memang sangat terganggu sekali kita dengan bioskop, apalagi dengan kursi lipat ya. Teman-teman bayangkan saya waktu itu masih 7 tahun, masih imut banget, masih menggemaskan, adorable, huggable, ya kan? Ya, jangan please loh. Ntar pengen loh. Waktu itu masih lucu banget saya diajak nonton sama orang tua saya. Hiburan kita pada saat itu di Jember, saya sempat di kota Jember. Bapak saya nelayan hati ibuku. Jember ini hubungannya dengan nelayan opo, tidak laut juga. Nah, jadi waktu itu saya diajak nonton, saya panggilannya Caca waktu itu. Sorry, ibu mabuk sih. Caca. Iya beneran. Dia kurang ngapusin deh. Cak, nonton film yuk. Ayo. Karena tontonnya waktu itu TVRI. Nonton TVRI itu jam 09.00 dunia dalam berita, 9:30 ngenteni Hunter. Ngenteni Hunter ono laporan khusus Pak Harmoko. Laporan khusus setengah 11 berubah jam 11 setengah 12 Huntere sis. Ohara Yomono. Gak tau ya film itu ya? Itu film action. Bagus itu. Itu kakek-kakek jago kungfu dan tembak-tembakan. Top banget. Waktu itu saya diajak nonton, ya film. Waktu itu saya diajak nonton dan saya suka sekali. Tapi yang saya tidak suka dari bioskop zaman dulu itu adalah kursinya. Zaman sekarang kursinya enak-enak teman-teman. Ya paling kalau zaman sekarang sih komplain saya kursinya sempit ya. Oke, jadi siapapun yang mesen minuman itu di blender kurang baik. Blendernya mas. Tekan bingung. Jadi saya kursinya, kalau zaman sekarang itu kursinya saya paling komplain itu di Citra 21 karena kursinya sempit banget. Jadi saya duduk, 10 kursi lainnya begitu berdiri ke atap. Maaf, tolong. Maaf loh. Jadi kursinya itu masih model lipat saudara-saudara. Jadi kursi kayu, terus yang rotan gitu loh, yang ada bolong-bolong rotan gitu. Dan itu kursinya ngelipat. Kalau nggak didudukin dia gelap gitu. Masih mengalami masa itu? Enggak ya, nggak pernah ya, enggak. Rah mungkin. Nah, karena saya umur 7 tahun, ya tingginya masih segini lah ya. 7 tahun, saya kira 30 ya sama jarak beda aja. Nah 7 tahun, bapak saya dulu yang bapak saya nunggu, ibu saya masuk, jebret masuk, saya duduk paling pinggir. Ibu saya duduk kursi di duduk enak, bapak saya duduk enak. Anak, namanya juga anak kan masih kecil, kursinya di ayo duduk, ya duduk masuk, dilepas dong kursinya. Dan itu kursi melipat saudara-saudara. Dan posisi kaki saya itu di atas dan kepala saya itu madep dengkul saya. Itu beneran. Bayangkan dengan hatimu, jangan dengan kepala, hati. Rasa kasihan kalian tuh loh kalau ditimbulkan. Anak kecil, gendut, lucu, putih, mukanya kayak bule. Iya, bule Cino. Nah itu kecepet di tengah-tengah.
semua orang menertawakan loh. Beda. Termasuk ayah ibu saya. Terus di situ saya memutuskan untuk menjadi yatim piatu. Mama, papa pulang aja deh berdua. Aku di sini aja. Aku tak berusaha sendiri. Aku akan jadi calo tiket bioskop ini. Aku akan naik menjadi sinamot, ambuh ya apa jenenge, sing nyentrongke film. Terus aku akan jadi produser, Mak. Terus aku akan jadi ganti nama, jadi orang yang lebih berguna daripada sekarang. Kejepit dan ditertawakan. Jebule saiki tetep diguyu. Urip ora adoh. Selain itu, film-filmnya juga ya film-film zaman dulu ya. Pernah dengar Alba Fuad, saudara-saudara? Alba Fuad tahu? Aku iso nebak umur piro. Inneke Koesherawati tahu semua pasti ya. Eva Arnaz, Alba Fuad. Di sana kamu bisa melihat nipple. Serius, film Indonesia kamu bisa melihat nipple. Itu nipple tembus kemana-mana. Pakai baju cuma kayak saringan tahu, saudara-saudara. Beneran. Itu film silat. Cuma maaf ya, bagian dadanya ditutupi saringan tahu. Akhirnya saya menyimpulkan itu saringan susu. Dan itu beneran itu bisa nonton, bisa juga. Saya nggak tahu makanya apakah orang-orang sekarang itu lebih jorok daripada orang dulu. Karena orang dulu ngelihat itu ya paling cuma teriak-teriak, yo, nyo, langsung. Itu saya pernah waktu itu nonton sama om saya, masih bujang waktu itu dia. Dia gitu omongannya, yo, langsung dengan 1000 lelaki lain dalam bioskop. Langsung enak ki. Bingar. Dan ya tapi kita semua tidak ada yang keberatan, tidak seperti sekarang, tidak seperti teman-teman sekarang yang sok cerdas gitu ya. Oh, film Indonesia esek-esek tok isine. Lah terus ngopo? What's wrong di esek-esek film, you know? Even Steven Spielberg gak pernah bikin film-film kayak gitu. Karena dia gak mampu. Pernah dengar M. Night Shyamalan membuat film pocong lawan genderuwo? Enggak pernah. Dia selalu bikin film gelap. Di film Indonesia lebih gelap. Pocong lawan genderuwo. Itu sangar menurut saya. Dan film-film itu akhirnya saya tonton. Pertama kali filmnya adalah Genderuwo. Ada yang nonton film Genderuwo? Ada. Julia Estelle ya waktu itu. Julia Estelle apa? Lupa saya. Pokoknya Orang baru, film baru. Waktu itu saya bingung. Saya mau nonton Harry Potter atau film itu. Saya nonton Genderuwo karena saya yakin lebih serem. Harry Potter ini dodol banget kok muka ayo. Ngono ya iso jadi lakon. So Harry. Hermione. Look Harry. Ngambung anus. Akhirnya saya memutuskan untuk nonton Genderuwo. Dan di sana kesel ya Mbak tangannya ya. Maaf ya. Hai, kameraku. Mengucapkan salam pada diri sendiri. Nah, akhirnya saya nonton Genderuwo dan ternyata memang so kompleks. Ada yang nonton nggak? Gak ada yang nonton ya? Kamu harus nonton. Itu film komedi terlucu yang pernah dibuat di Indonesia. Kamu tahu topeng-topengan Lea? Itulah Genderuwonya. Beneran. Ditaruh di tembok, terus lampunya tuh sini hijau, sini merah, dan itu bergantian. Ting. Jadi setannya gini. So stupid. Saya nggak tahu. Mungkin makanya Steven Spielberg nggak pernah datang ke sini. Memalukan sekali. Dan saya seharian hanya tertawa melihat film itu bersama waktu itu masih pacar, belum istri. Dia kita ketawa.
Dan kita akui ceritanya sebenarnya bagus. Tapi setannya tuh loh nggak ngewati. Jadi yang layak tuh loh, tahu kan yang layak kan? Tapi yang namanya bioskop itu masa kegelapannya masih terus berlanjut, karena kalau film mulai pasti lampu dimatikan, makanya kegelapan yang terjadi ya. Selain itu, kegelapan itu terjadi adalah manusia-manusia yang tidak tahu tata krama. Pernah nonton bioskop sebelah kamu makannya keroakan? Makan apa sih? Oh, makan potato chips. Keren. Wes nonton serius. Ding, ding, ding. Kakek aneh. Tapi itu ternyata masih bisa lebih kejam lagi, saudara. Pernah ngeliat ada sebelah kamu makan nasi padang? Saya pernah. Halo, ini udah zaman XX1 ya. Kursi lebar, ada tempat gelasnya, tapi di situ nggak disediakan meja. Terpaksa dipegang pakai tangan. Tahu nasi padang itu kan nasinya banyak banget ya. Begitu dipegang pakai tangan, ya. Dan aku harus ada di sebelahnya ngelihat lelehan rendang. Ya. Dan baunya itu loh, kan baunya bukan nasi padang itu saya suka sekali. Ini nggak rasis ya, ngomongin nasi itu nggak rasis ya. Kalau sampai orang Padang tersinggung gara-gara ini, ya ampun. Nah tapi begitu saya ya aduh, aku cuma bilang nasi padang. Menu hari ini nasi padang, dan diikuti sama 2 anak dan 1 orang suaminya di sebelahnya. Biok. Asik. Mereka makan dengan lahap sekali, saudara-saudara. Tapi yang paling saya tidak kuat adalah karena terlalu gelap mungkin. Waktu itu filmnya memang film action gitu, atau horor saya lupa. Dan apa yang terjadi? Dia mengeluarkan handphone, dia nyalain senternya, dia setering kanan anaknya. Anaknya enak banget. Oh sekali. Tapi ya mau bagaimana ya? Saya mau jangan makan nasi padang dong. Nah masa ya mana melu tuku kok deh. Mungkin karena itu juga ya, sekarang kan kalau masuk ke 21 atau XX1 kita nggak boleh bawa makanan sendiri, termasuk mengeliminasi hal-hal tersebut lah ya. Saya cukup berterima kasih sekali karena nasi padang itu akhirnya dititipkan. Jadi ketika nasi padang dititipkan di penitipan, begitu keluar nasinya sudah belegede. Tahu nasi padang kalau di itu. Nah, lain kali ini saran aja kalau kau bawa nasi padang ke bioskop, kuahnya dipisah. Kamu kira ini sudah selesai? Belum. Belum lagi yang namanya adalah, oh ini saran saya sih buat teman-teman semuanya ya, kalau memang nonton, kaki itu disekolahi. Yang namanya kaki iki disekolahi. Ngarep muki ndas. Ndasi lahir duluan. Kecuali hingan, bokong duluan ya. Tapi mungkin nonton bioskop dan bokongnya nang dhuwur. Nah, tapi ini nih saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak tahu itu selalu ada beberapa kali saya nonton itu depan yang depan tuh nggak enak sama sekali. Aduh. Sopoi, aku kan duduk di A1 A2. Nggak tahu ya, belakangnya tembok. Tahu. Otaknya masih ngikutin omongan saya ya. Nah, jadi jedok. Saya tuh selalu terganggu dengan orang-orang seperti itu, tapi saya selalu menjaga hati saya. Saya kepengen agar sebenarnya direkam tarkam dulu. Oh, 200. Saya selalu menahan diri saya untuk nggak berantem dengan orang-orang seperti itu. Saya cuma takut saya balik wongnya gudi jebule. Ini tak. Jadi saya
langsung nggak berani ya. Tapi kalau berbicara soal galau-galauan, yang namanya lampu bioskop dimatikan sebelum pertunjukan itu sangat membantu kita buat para cowok-cowok ya. Bukan melakukan hal asik, bukan melakukan hal yang porno-porno, bukan. Menutupi air mata kita. Saya sangat terbantu sekali pada saat nonton Hachiko. Aku tuh nangis loh, belegedre loh, berebes mili. Di samping masih ada pacar, ya kan gak enak dong. Waduh, calon suamiku jebule gembeng. Gak enak. Jadi cuma Hachiko. Hachiko ditinggal mati sama tuannya, dan saya sudah mulai mewek di situ. Mau tambah popcorn deh. Kalau lampu terang, coba bayangkan kalau lampu terang, nyala lampu semua gini, saya selain nggak ada ganteng-gantengnya sama sekali, pada pose tersebut malah ganteng. Kita akan hancur pastinya ya. Kalau lakian kita tuh akan hancur. Malu sama burung gitu. Burung kita sih nggak pernah nangis, meludah. Imusa lah kowe mudun kok aku udah cuh. Saya kan melat radinggo sorry, nek aku selalu ada alasan untuk meludah. Jadi itu salah satu caranya kita untuk menutupi. Ya selain berbuat hal-hal mesum lah ya di dalam bioskop. Saya nggak tahu, saya nggak pernah melakukan hal-hal mesum. Tapi saya pernah melihat ada orang sampai buka-bukaan bagian atasnya itu, bagian atasnya dibuka-buka. Beneran, tapi lakinya. Jadi ceweknya, ya masalah tuh yo. Apa cowok tuh nggak boleh terangsang bang. Jadi yang tangan ceweknya sampai masuk-masuk gini. Matusuk gini. Kok bisa? Menurut saya itu sakit ya, rada logo ya kalian ya. Bener katanya siapa tadi yang mendingan kebandingan or something gitu loh, get a room gitu. Jangan di bioskop. Saya tahu itu murah, apalagi kalian datang weekend pakai kartu kredit BCA ya. Beli satu gratis satu. Iya, tapi tolong jangan lakukan itu. Terus yang berusaha mencium ceweknya untuk pertama kali, jangan di bioskop, di ruang tamu. Di ruang tamu keluarganya, itu akan sangat-sangat menantang, saudara-saudara. Kreativitas kamu akan lebih dilatih di sana. Daripada cuma nunggu lampu mati, biasa. Kalau di ruang tamu itu kan cari koran. Dek, baca koran ini, Dek. Iya, mana. Bagus ya beritanya. Iya. Kalau di bioskop jangan lah ya. Tapi saya rasa sudah munculnya XX1 sekarang sudah mulai jarang ya. Karena ininya makin rendah apanya? Kepalanya makin rendah itu. Terus padahal zaman dulu lebih susah loh. Ininya lebih tinggi loh. Selalu mencoba nyium pacar saya waktu itu, saya selalu boyoan. Ini kursi pegangan tangan itu, tempat tangan itu saya kalau nyium ya. Pulang aku pincang. Beneran itu, kacau itu waktu itu. Tapi yang namanya film itu selalu merusak yang namanya tatanan kehidupan manusia kita sekarang, saudara-saudara, terutama dalam hal berciuman. Sampai saat ini, ketika saya ciuman, pernah ciuman, Mas? Pernah, sudah muncul. Saya jomblo tahu itu. Wes pernah ciuman, Mas? Wes jomblo tuh? Belum pernah nyium gadis sama sekali. Kalau janda? Saya nggak tahu kalau nonton film Hollywood. Kalau film Indonesia jarang ada ciumannya ya. Paling ciuman udah sampai sini, jreng, masuk iklan. Bioskop mau iklan. Kalau film bule,
Pernah ya kalau nonton film bule, kalau mereka mau ciuman tuh kan pertama lihat-lihatan mata, terus maju. Yang ngeliatin itu udah gak mata, bibir. Lanjut, bar, selimutan. Di mana indahnya hubungan itu bila tiba-tiba cium, selimutan. Nah tapi kita apa ada yang ciuman seperti itu? Cowok banyak yang mengharapkan ceweknya waktu ciuman sama ceweknya itu seperti itu. Paling tidak saya. Waktu saya pertama kali ciuman sama seorang cewek, saya mengharapkan tarik-tarikan itu ada. Pakai lidah, apa enggak lidah dulu ya? Tapi cewek saya waktu itu langsung aja, langsung nolak. Selamat malam, saya Reza Imran. Tepuk tangan.